Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan mesin dalam karung seperti ini. Ini adalah mesin Honda MP atau bisa dibilang Mega Pro Primus. Dengan kondisi permasalahan yang beliau ceritakan bahwa motor ini nggak bisa diengkol. Bisa dibilang engkolnya macet. Nah, apa yang menjadi faktor utama? Nanti kita akan cek, analisa lebih lanjut. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi pengalaman mencari penyakit tentang Honda Mega Pro Primus atau MP. Kenapa motor ini bisa macet engkolnya atau nggak bisa di starter? Mungkin ataukah yang bermasalah di bagian piston, klep, ataukah kamprat? Kita cek satu persatu. Silahkan teman-teman ikut nimbrung di sini. Mudah-mudahan kita berbagi pengalaman. Silahkan tanya-tanya, komentar, isi kolom komentar di bawah video. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bareng. Lanjut ke video. Ini permasalahan beliau yang punya motor cerita kalau motor ini nggak bisa diengkol. Nah, artinya engkolnya macet. Nah, yang menjadi faktornya atau ke pistonnya atau habis oli. Ini dikirim beliau ke sini ini menggunakan karung. Jadi mesinnya sudah dipreteli di rumah dari bodi dengan tujuan untuk mempermudah tidak dorong karena terlalu jauh mengirimnya. Jadi dilepas mesin dari bodi. Nah, kita lihat ke bagian mesin, rantai kamprat atau rantai keteng ini terlalu kendor, memungkinkan untuk lompat dari satuan bisa. Nah, kalau kamprat sudah seperti ini, kita lihat tensioner masih standar, belum kita lepas. Nah, seperti ini, kamprat seperti ini. Ini analisa pertama, kamprat lompat satuan dan menyebabkan klep pengkor ataupun bengkok. Itu baru analisa pertama. Kalau dilihat dari logikanya, setelan kamprat belum dilepas, tapi kampratnya sudah seperti ini biasanya di bagian kamprat lompat. Satuannya lompat dan ngantem ke bagian klep. Klepnya itu bisa ngantem ke bagian piston. Biasanya seperti itu. Klep yang bermasalah atau klep bengkok. Mudah-mudahan analisa ini benar dan kita nggak perlu bongkar mesin, dalam arti kita nggak perlu membelah mesin, melihat piston ataupun bagian stang. Cukup di bagian head dan kop. Sering permasalahan terjadi itu Honda P, MP ataupun Tiger. Intinya yang kelasnya motor gede seperti ini, biasanya kalau kondisi kampratnya kendor, sistem kamprat berdiri, itu yang diantem yang pertama. Kalau dia bermasalah atau lompat satuan, pasti di bagian klep. Sebenarnya semua motor intinya kalau kamprat kendor, pasti akan lompat satuan, itu pasti, mutlaknya seperti itu. Namun memungkinkan untuk lebih cepat lepas dari satuan itu biasanya motor yang sistemnya atau rantai kampratnya berdiri seperti ini. Nah, teman-teman bisa saksikan. Kita cek dulu di bagian klep dulu. Kita tes menggunakan minyak bensin, nanti kita siramkan ke bagian lubang manifold dan lubang knalpot. Kalau nanti ada keluar minyak dalam kondisi piston yang top, katakanlah kondisi klep nggak bermasalah, dalam arti klep kondisinya normal netral, tapi diisi bensin langsung keluar terus, itu menandakan klepnya pengkor. Nah, ini ada bekas, bisa teman-teman saksikan. Ini di bagian piston, di bagian klep in ini ada bekas benturan klep. Nah, ini adalah klep bagian out yang kecil dulu. Kita cek apakah juga kena. Tapi sekilas ngelihat bekas piston yang bertabrakan tadi itu di bagian klep in atau klep yang besar. Untuk memastikan ini klepnya dua-duanya kena atau enggak, kita langsung tes menggunakan bensin. Kalau nanti bensinnya langsung ngucur, berarti pertanda klepnya pengkor. Kenapa klep bisa pengkor? Kita sudah bahas di awal tadi bahwa itu karena kamprat yang sudah kendor ataukah karena tensioner kamprat. Biasanya itu yang sering bermasalah. Oke, analisa pertama ini sudah kita, nah ini pistonnya enggak ini ya, enggak ceket ya, kita engkol juga normal naik turun TMA TMB, berarti permasalahan cukup sudah kita temukan di bagian klep. Klepnya pengkor di bagian yang bagian in atau klep yang besar. Kalau seandainya teman-teman timbul lah kenapa
klepnya bisa pengkor mas, kenapa klepnya bisa ngantem ke bagian atau nabrak di bagian piston? Jawabannya satu, karena tensioner kamprat nggak main bisa, atau karena kamprat terlalu kendor, jadi penonjok rantai kampratnya sudah nggak main, otomatis yang bermasalah atau yang diserang itu di bagian rantai kamprat terlalu kendor ataupun cepat los. Oke, sampai di sini pembahasan sudah bisa dipahami ya. Jadi tujuan kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu bahwa teman-teman semua mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Kita tujuannya hanya berbagi pengalaman. Nah, kembali ke video ke bagian mesin, kita lihat ini adalah tensioner sudah main las. Bisa kita saksikan, ini seharusnya lurus, dalam arti ini harus keluar dan bentuknya sudah seperti ini, sudah dilas-las, ditumpuk-tumpuk. Berarti pertanda kalau seandainya ujungnya ini sudah dilas atau menggunakan mur tujuannya untuk tinggi, itu berarti bagian las. Nah, seperti ini ya, kita perhatikan banget tensioner kamprat. Kalau sudah ada las-las seperti ini, berarti kamprat ini sudah melebihi batas maksimum atau sudah sampai waktunya. Nah, kita tes seperti ini. Nah, oke. Ini terlalu bocor, jadi mau nggak mau nanti bagian klep kita buka dulu. Analisa pertama itu di bagian yang klep besar. Oke? Sudah ketemu ya jawabannya di bagian klep. Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.